Halo, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan banyak yang akan dipimpin oleh uh, Miss Erika Uni, dan yang akan menyampaikan adalah yang untuk berjalannya waktu, ya silakan kepada Miss Erika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Maha Esa yang dengan limpahan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka menunaikan penugasan virtual koordinator training Jawa Barat batch 6 dari kelompok 8. Baik, pada hari ini kita berkesempatan untuk ikut hadir. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti Vicon ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak host yang telah menyediakan rumitnya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dedeh Riyandani MPD, yang mana pada kesempatan ini beliau akan memaparkan presentasi yang berjudul Strategi AKS dalam Pembelajaran Matematika, di mana materi yang beliau sampaikan ini sangat penting, mengingat daripada minat belajar anak-anak pada matematika sangat rendah, sehingga perlu kita bungkus dengan berbagai macam strategi sehingga pembelajaran kepada matematik akan lebih inovatif, akan lebih atraktif, akan lebih memikat anak-anak untuk mendalami matematika. Tanpa adanya strategi maka akan sangat sulit sekali. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan paparan beliau lebih lanjut kepada Ibu presenter, yaitu Bu Dedeh Riyandani MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Des. Bapak dan Ibu hebat sekalian, saya ingin sharing dengan Bapak dan Ibu hebat sekalian dan ingin memberikan masukan mengenai alternatif strategi pembelajaran di kelas yang biasa saya lakukan. Yang pertama, mengapa AKS ini diperlukan? Peran penting pembelajaran matematika, bahwa matematika merupakan salah satu bidang studi yang sangat penting, baik bagi siswa maupun bagi pengembangan bidang keilmuan yang lain. Kedudukan matematika dalam dunia pendidikan sangat besar manfaatnya, karena matematika adalah sarana untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Lalu yang kedua, yaitu menepis anggapan bahwa matematika itu sulit. Dalam sebuah kuis di sebuah televisi swasta yang nilainya diambil dari hasil survei, ada satu pertanyaan begini: mata pelajaran apa yang dianggap sulit? Dan survei tertingginya adalah matematika. Maka dari itu, untuk menepis anggapan seperti itu, maka guru perlu mengembangkan berbagai kegiatan belajar
yang melibatkan siswa secara aktif dan menantang kreativitas siswa. Nah, di sini ada suatu strategi pembelajaran yang akan diperkenalkan, yaitu strategi AKS. AKS itu sendiri ada singkatan dari Active Knowledge Sharing atau berbagi pengetahuan secara aktif. Strategi Active Knowledge Sharing ini dikembangkan oleh Silberman. Menurut beliau, strategi Active Knowledge Sharing merupakan suatu cara yang baik untuk mengenalkan siswa pada materi pelajaran yang akan dipelajari. Selain itu, strategi pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan siswa mengenai materi yang akan dipelajari seiring dengan melakukan kegiatan pembentukan tim. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, maka tujuan dari diterapkannya AKS ini adalah yang pertama agar siswa lebih siap mempelajari materi dengan cepat, lalu guru dapat melihat tingkat kemampuan siswa, baik kemampuan tinggi, kemampuan sedang, ataupun rendah dalam aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilannya. Lalu yang ketiga, yaitu membentuk kerjasama tim. Jadi, dalam hal ini siswa dituntut untuk membentuk kerjasama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga hal ini dapat membantu siswa untuk lebih mengenal satu sama lain dan dapat menciptakan semangat kerjasama. Nah, tahapan pembelajaran dalam strategi AKS ini, dalam kegiatan intinya, guru melaksanakan tahapan ini, yaitu yang pertama tahapan pemberian pertanyaan. Dalam tahapan ini, siswa duduk pada kelompok yang telah ditentukan, lalu guru memberikan bahan ajar dan lembar kerja siswa atau LKS sebagai media pembelajarannya. Lalu tahapan yang kedua yaitu diskusi. Dalam tahapan ini, siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa dan guru memberikan bimbingan kepada masing-masing kelompok sambil mengawasi jalannya diskusi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan berbagi pengetahuan. Pada tahapan ini, setiap kelompok menugaskan satu orang siswa sebagai perwakilan kelompok untuk bertanya kepada kelompok lain dalam waktu yang telah ditentukan, yang mana perwakilan kelompoknya berbeda pada setiap pertemuan. Kelompok yang mengetahui jawabannya wajib untuk berbagi pengetahuan secara aktif kepada siswa lain yang tidak mengerti. Perwakilan kelompok yang telah melengkapi lembar kerjanya duduk kembali dalam kelompoknya masing-masing. Lalu perwakilan kelompok bertanggung jawab membagi pengetahuan atau informasi yang didapatnya dari kelompok lain kepada anggota kelompoknya masing-masing. Lalu tahapan yang terakhir yaitu pembahasan. Nah, pada tahapan ini, setelah berdiskusi, siswa melanjutkannya dengan mengerjakan soal-soal. Lalu salah satu perwakilan kelompok oleh guru secara acak ditunjuk untuk mempresentasikan bagian dari lembar kerja yang telah diisi dan memberikan informasi baru kepada yang lainnya. Siswa-siswa pada kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan tanggapan mengenai apa yang telah dipresentasikan. Setelah itu guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok siswa dan guru memberikan penguatan. Nah, manfaat dari diterapkannya strategi ini adalah yang pertama, mampu mengembangkan kemampuan pemahaman siswa selama pembelajaran. Kenapa? Karena siswa dapat lebih leluasa dan aktif berdiskusi baik dengan teman sekelompok maupun dengan kelompok lain, sehingga siswa dapat saling berbagi pengetahuan. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan prestasi akademik. Sudah jelas karena siswa mampu mengembangkan kemampuannya sehingga prestasi akademiknya
akan turut meningkat. Lalu yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan keterampilan interpersonal atau kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu suasana pembelajaran menjadi lebih tertib. Ini untuk guru juga manfaatnya. Guru dapat mengontrol pembelajaran dengan mudah. Nah, di sini ada contoh pembelajaran menggunakan strategi AKS ini. Di sini terlihat pada tahap pemberian pertanyaan, guru sedang membagikan LKS-nya pada siswa. Lalu pada tahap diskusi, terlihat siswa asik berdiskusi dengan teman-teman anggota kelompoknya. Lalu pada tahap berbagi pengetahuan, ada perwakilan siswa sedang berbagi pengetahuan dengan kelompok lain. Nah, pada tahap pembahasan, siswa mempresentasikan di depan kelas hasil kerjanya dan ada tanggapan dari siswa lain mengenai presentasi tersebut. Setelah itu guru bersama-sama siswa membahas hasil presentasi tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dede yang telah menyampaikan paparan materinya secara gamblang di hadapan kita semua. Untuk lebih memahami atau mendalami tentang metode AKS atau strategi AKS dalam pembelajaran matematik ini, maka tidak ada salahnya kita melakukan diskusi bersama di sini sehingga kita bisa menggali lebih dalam mengenai strategi AKS ini yang pada akhirnya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing sebagai guru. Oleh karena itu, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu sekalian di sini yang ada ingin ditanyakan, maka silahkan raise hand. Silakan. Baik, kami tunggu. Silakan di raise hand, atau karena sedikit mungkin Pak Host bisa dihidupkan aja semua soundnya. Mungkin ada yang nggak tahu di mana menu untuk raise hand. Oh, udah ada itu, ada yang bertanya di chat. Di mana? Di chat. Di Jadi ingin bertanya, apakah konsep ini bisa diterapkan? Oh iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Asep Farid kepada Ibu Dede. Katanya, apakah konsep ini bisa diterapkan di mapel yang lain? Mungkin maksud beliau ini karena presentasinya ini tentang contohnya diterapkan di mapel matematika, apakah mungkin konsep atau apakah efektif pemakaian strategi AKS-nya apabila diterapkan di mapel yang lain? Kami persilakan kepada Ibu Dede untuk memberikan jawaban. Oh ya, terima kasih Pak Des. Konsep ini atau strategi AKS ini tentu bisa dan dapat diterapkan pada mata pelajaran lain karena pada kurikulum 2013 ini soal-soal yang harus diberikan itu soal yang berbentuk HOTS ya, higher order thinking skill, seperti itu. Maka dalam mata pelajaran yang lain terkait dengan soal-soal yang mungkin agak sulit untuk dipecahkan siswa, ada baiknya menerapkan strategi ini dalam pembentukan kelompoknya sehingga siswa dapat sharing atau berbagi pengetahuan dengan siswa yang lain. Begitu mungkin Pak. Baik, berikutnya kami tunggu lagi apakah ada lagi pertanyaan yang bisa diajukan.
Terima kasih tadi kepada Bu Dede yang telah memberikan jawaban. Menunggu pertanyaan daripada rekan UPB yang lain, saya juga ingin bisa bertanya. Saya juga tertarik memang dengan metode ini karena dilihat anak-anak itu sifatnya interaktif. Mereka kalau interaktif itu lebih bersemangat. Jadi mau saya tanyakan kepada Ibu Dede, yaitu mengenai metode AKS ini untuk alokasi waktu per sesi itu berapa? Maksudnya untuk pertanyaan berapa, kemudian untuk diskusi dan paparan dari siswa di depan itu berapa alokasi waktunya, komposisi waktunya. Demikian pertanyaan saya. Dipersilakan kepada Ibu untuk memberikan jawaban. Oh iya, untuk alokasi waktunya, karena strategi AKS ini diterapkan oleh guru pada kegiatan inti, kita 2 jam pelajaran itu 80 menit ya Pak, 2 jam pelajaran. Satu pelajarannya 40 menit, jadi 2 jam pelajaran 80 menit di Madrasah Sanawiyah. Maka untuk kegiatan pendahuluan, biasanya saya 10 menit untuk RPP-nya rencananya. Lalu untuk kegiatan inti sekitar 60 menit. Nah, 60 menit itu dibagi menjadi 4 tahapan ini. Tiap tahapannya sekitar 15 menitan. Lalu untuk menutup, kegiatan penutupnya itu 10 menit. Tapi kalaupun alokasi waktunya tidak memungkinkan pada praktek di lapangannya, saya biasanya menggunakan 2 pertemuan Pak untuk penerapan strategi ini. Baik, begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dede yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai alokasi waktu tadi. Kemudian berikutnya kita lihat lagi di chat ini ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Maya Nelly. Di sini beliau bertanya bagaimana menerapkan konsep ini pada siswa SD kelas rendah, maksudnya kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, apakah mungkin konsep seperti ini diterapkan? Dipersilakan kepada Ibu Dede untuk memberikan jawaban. Pada siswa SD kelas rendah atau 1, 2 mungkin ini pembelajarannya tematik ya Pak ya. Ya, ini pada pembelajaran kelompok biasanya dalam keterampilan Pak, SBK atau keterampilan. Ini bisa juga strategi AKS ini digunakan untuk mengontrol suasana pembelajaran di kelas juga. Jadi tidak terlalu gaduh. Maka ada perwakilan siswa yang bisa berbagi pengetahuannya untuk menyelesaikan keterampilan. Begitu mungkin Pak. Kalau di SD itu tematik mungkin ya Pak ya? Iya, benar. Ya, bagaimana Bu Maya Nili dengan jawaban beliau? Apakah ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Sepertinya sudah tidak ada respon di chatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tunggu 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri daripada Pikon kita pada kali ini. Apabila tidak ada pertanyaan maka kita akan kembalikan lagi ini ke ya udah ada ini chatnya di Ibu Maya Nelly, udah cukup katanya. Baik, kita tunggu sebentar apakah ada lagi pertanyaan. Kalau tidak maka kita akan kembalikan kepada host. Ya, ini ada dari host. Dipersilakan kepada Pak Sutisna untuk memberikan pertanyaan. Ini kan strategi ya. Ini kalau dalam pembelajaran turunan dari metode, kan ada Suaranya kurang jelas ya Pak ya? Maaf Pak, suaranya ya agak kurang jelas, terputus-putus. Atau mungkin boleh ditulis di chat aja Pak, kalau seandainya agak sulit. Oh iya, saya chat aja ya. Iya, baik. Nanti saya yang tolong bacakan. Ya mungkin pengaruh dari sinyal juga. Kemudian menunggu pertanyaan dari Bu Dede Riandani tadi, saya akan mengulang kembali apa yang sudah diterangkan tadi terkait beberapa pertanyaan.
yakni metode AKS ini sangat cocok sekali diterapkan di mapel-mapel di luar matematik pun. Mengingat seluruh mapel sekarang dengan kurikulum 2013 itu dituntut untuk hot higher order thinking skill, sehingga dengan cara AKS ini sisi hotsnya bisa diangkat. Kemudian alokasi waktunya juga dengan RPP, kalau memungkinkan dengan satu pertemuan, kalau tidak maka bisa diulang kembali. Kemudian juga bisa diterapkan di siswa kelas rendah. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Sutisna. Beliau tanyakan adalah metode AKS ini turunan dari model pembelajaran apa ya? Ya begitu. Berarti mungkin maksudnya metode AKS ini mungkin ada turun dari metode yang lain. Beliau ingin menanyakan daripada metode yang penurunnya itu. Kemudian, ini ada satu. Itu dulu, nanti setelah ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asep Farid. Dipersilakan kepada Bu Dede untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sutisna ini. Oh, baik, Pak. Mengenai strategi AKS ini, terdapat pada model pembelajaran konseptual, di mana pada pembelajaran konseptual ini terdapat pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajarannya berpusat pada siswa atau student center. Lalu dari pendekatan pembelajaran student center ini atau berpusat pada siswa, diterapkan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajarannya AKS ini, Pak. Jadi dari model pembelajaran konseptual. Lalu model pembelajaran empiriknya mengenai metode, teknik, dan taktik. Metode yang tadi yang saya jelaskan, menggunakan metode tanya jawab, diskusi, presentasi, lalu pemberian tugas, begitu Pak. Baik, demikian jawaban dari Bu Dede. Bagaimana dengan Pak Sutisna? Membutuhkan, ya. Cukup Pak Des. Nah, baiklah. Bu Dede. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Asep Farid. Beliau bertanya, apakah terdapat kesulitan dalam menerapkan konsep ini? Jadi dari paparan sebelumnya kita sudah melihat keunggulan-keunggulannya. Nah, yang sekarang kita mau tanyakan kepada Ibu Dede adalah dalam penerapannya di lapangan, apakah ada kesulitan-kesulitan dari penerapan konsep ini? Silakan ke Bu Dede untuk memberikan jawaban. Oh baik, karena ini hasil dari penelitian saya, maka ada kendala ketika strategi pembelajaran AKS ini diterapkan di kelas, yaitu kendalanya adanya kelompok center. Jadi dari kelompok-kelompok yang dibentuk, ada satu kelompok yang anggotanya itu memiliki kemampuan tingkat tinggi di matematika, sehingga perwakilan dari kelompok-kelompok tadi yang ingin bertanya atau berbagi pengetahuan cenderung ke kelompok itu berpusatnya. Jadi pada satu kelompok itu bertanyanya. Begitu. Kendalanya seperti itu. Jadi tidak berbaur bertanya ke kelompok-kelompok yang lain, hanya bertanya pada satu kelompok itu karena ada kemampuan tingkat tinggi si anak di siswa di sana di kelompok itu. Itu kendala yang saya hadapi. Gitu Pak. Ya, saya ikut menimpali Bu. Itu pembentukan kelompoknya siswa yang milih sendiri apa guru yang nentuin Bu? Itu pembentukan kelompoknya berdasarkan pada hasil ulangan sebelumnya. Jadi diambil kalau mau 6 kelompok berarti diambil dari 6 hasil ulangan yang bagus Pak. Jadi 6 kemampuan tingkat tinggi pada siswa dibagi lagi dalam 6 kelompok, satu siswa itu menjadi ketua kelompoknya. Begitu. Ini supaya penyebaran yang punya kemampuannya rata begitu Bu ya? Iya Pak. Oh iya. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Dede kepada pertanyaan daripada Pak Asep Farid. Berikutnya Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Dadan Mawardi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kriteria materinya, HOTS atau tidak? Yang keduanya, dalam pembuatan soal penilaian di tahap pertama ketika
pemberian pertanyaan, biasanya berapa persentase materi HOTS-nya di 2 pertanyaan itu? Yang pertama, bagaimana kriteria materi itu HOTS atau tidak? Kemudian yang kedua, dalam pembuatan soal penilaian, biasanya berapa persentase materi HOTS-nya? Silakan ke Bu Dede untuk memberikan jawaban. Ya Pak, terima kasih. Karena pada kurikulum ini dituntut untuk soal-soalnya menggunakan soal HOTS, maka tentu sudah barang tentu soal-soalnya menggunakan soal HOTS, hanya saja soalnya itu berjenjang yang saya gunakan. Jadi yang pertama soalnya dari pemahaman dulu, dilanjutkan dengan aplikasi, lalu dilanjutkan dengan evaluasi dan lain sebagainya. Lalu persentase materi HOTS yang saya gunakan itu hanya 25% materi HOTS dan gitu. 50% materi HOTS mungkin. Jadi pemahaman dan aplikasinya saya gunakan 25-25 Pak. Cukup Bu. Kemudian ada lagi nih tambahan dari Pak Dadan, apakah ada pengayaan atau remedial enggak bagi yang mendapat nilai kurang? Silakan Bu Dede. Ya, terima kasih. Ini menggunakan ketuntasan belajar, sehingga ketika kita melakukan penilaian, maka ada yang harus diremedial dan ada yang harus mengikuti pengayaan. Ini sudah barang tentu yang diremedial pasti ada Pak di matematika itu. Dan yang pengayaan paling 1 siswa atau 2 siswa yang itu. Sehingga remedial itu sudah sangat penting gitu dilakukan. Begitu Pak. Baik, demikian jawaban dari Ibu Dede. Apakah ada lagi lanjutannya ini? Kalau dari hasil remedial ternyata masih kurang, bagaimana? Apakah dilakukan remedial lagi, Bu? Hasil remedial ternyata masih kurang. Oh iya, saya melakukannya remedial itu 1 kali dan remedial yang kedua itu dalam bentuk lisan saja. Apa yang siswa pahami dari materi yang diberikan, siswa menjawabnya dengan memakai kata-kata dia sendiri, memakai pengetahuan dia sendiri, sehingga siswa ini bisa berimprovisasi dalam menjawabnya. Jadi begitu. Jadi tidak dilakukan remedial berkali-kali, sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya melakukannya hanya 2 kali remedial. Yang pertama remedial itu untuk melihat hasil apakah sudah tuntas, dapat tuntas semua. Kalaupun ada 1-2 orang yang belum tuntas, maka saya melakukan remedialnya dalam bentuk lisan, ya supaya siswa menjawabnya dalam menurut pengetahuan mereka sendiri gitu. Ada lagi lanjutannya nih Bu. Bagaimana jika setelah remedialnya nilainya lebih dari KKM? Apakah dikasih nilai pas KKM atau dikasih nilai sesuai hasilnya? Silakan Bu Dede. Bagaimana setelah remedial nilainya lebih dari KKM? Ya. Saya mengambilnya nilai yang tertinggi Pak. Jadi dibandingkan dari 2 nilai sebelumnya dengan nilai yang sesudahnya, ambil nilai yang tertinggi dari 2 nilai itu. Baik, demikianlah kurang lebih jawaban dari Bu Dede mengenai remedial ini. Alhamdulillah Pak Dadan sudah menyatakan kepuasannya. Jadi baik, menunggu pertanyaan selanjutnya, kita ulang beberapa pertanyaan yang sudah kita diskusikan tadi. Di antaranya metode KKS ini masih bukan bersifat baku ya, masih bisa diubah sesuaikan sesuai dengan keadaan di lapangan nanti. Termasuk mengenai apabila hasil daripada pembelajaran dengan metode AKS ini tidak mencapai ketuntasan, masih bisa diremedial lagi. Kemudian persentase materi HOTS-nya juga bisa ditentukan oleh guru itu tersendiri. Jadi metode AKS ini hanya
memberikan daripada cara pembelajaran yang mendahulukan pertanyaan dan mengakhirkan pembahasan. Jadi dan lebih interaktifnya siswa. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada lagi pertanyaan lebih lanjut? Kita targetnya paling lambat sampai pukul 15.00. Masih ada waktu lagi kurang lebih 24 menit lagi. Saya ingatkan kembali bahwasanya presensi sudah diberikan tadi linknya. Silakan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk scroll ke atas, itu ada link presensinya. Baik, saya boleh dikeluarkan lagi Pak Sutisna ke bawah, diulang lagi, siapa tahu ada yang melihat di post lagi. Ya, ditulis lagi di bawah supaya tidak keliru yang mana yang harus diisi. Tadi ada kesalahan sedikit, yaitu silakan Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daripada absensi sambil menunggu apakah ada pertanyaan. Baik, saya rasa mungkin karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa buat kesimpulan. Ya, kita bisa buat kesimpulan bahwasanya metode AKS yang dipakai dalam mata pelajaran matematika untuk pembelajaran di kelas yang memang Oh, ini ada satu lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan, Pak Iya Des? benar. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Dadan. Kalau untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan bagaimana? Tadi metode KS ini lebih dipakai ketika itu untuk penelitian untuk pelajaran matematika. Sekarang bagaimana untuk kalau dipakai di mata pelajaran yang humaniora? Karena di sana kan ada KI 1 dan KI 2-nya. Silakan Bu Dedeh memberikan respon atas pertanyaan beliau ini. KI 1 itu mengenai sikap dan keterampilan ya, KI 1 dan KI 2 itu mengenai sikap dan keterampilan. Untuk strategi strategi pembelajaran active knowledge sharing, mungkin ini lebih ke bagaimana bagaimana mengatur kelompok, karena strategi itu rencana belum dalam bentuk metode, maka untuk mengatur kelompoknya bagaimana supaya dalam kelas itu tidak tertib, tidak terlalu gaduh. Jadi supaya tertib, digunakanlah strategi AKS ini. Dan untuk soal-soalnya mungkin soal-soalnya bisa diterapkan dalam bentuk quotes tadi, sehingga siswa ada yang harus membagikan pengetahuannya kepada yang lain, gitu Pak. Untuk sikap dan keterampilannya mungkin itu guru juga sudah punya standar penilaiannya sendiri untuk KI 1 dan KI 2-nya. Gitu Pak. Berarti kesimpulannya bisa juga diterapkan pada pelajaran ya. Oh iya, bisa Pak. Bisa, alhamdulillah. Jadi kemudian ini Bu Siti juga bertanya di sini, Bu. Bagaimana tadi dengan Pak Dadan? Apa sudah sesuai yang ditanyakan dengan jawaban yang diberikan? Pak Dadan, boleh dicat lagi. Kalau sudah, kita akan lanjut ke pertanyaan Bu Siti ini. Ada pertanyaan dari beliau. Ya, menunggu Pak Dadan respon, kita lanjut. Nah, udah katanya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Siti. Tahap pembelajaran ini apa bedanya dengan metode diskusi informasi? Demikian pertanyaan Bu Dini. Apa perbedaan metode AKS ini dengan metode diskusi informasi? Silakan Bu Dede untuk memberikan tanggapan. Metode diskusi informasi, berdiskusi sambil menginformasikan sesuatu mungkin ya. Itu metode diskusi informasi itu. Iya. Perbedaannya terletak pada metode itu kan metode ya. Ini juga ada metode diskusinya, hanya pada strategi ini ada tahap berbagi pengetahuannya. Hampir sama mungkin ya Pak ya.
Hampir sama antara diskusi informasi dengan strategi pembelajaran AKS ini. Kalau saya tanggapi sedikit ya Bu Dede. Boleh Pak, boleh. Kalau menurut saya perbedaannya itu memang kalau dalam metode AKS ini diawali dengan pertanyaan dahulu, baru kemudian berdiskusi pertanyaan. Kalau dengan metode diskusi informasi mungkin diawali dengan pemberian informasi lalu dilanjutkan dengan diskusi atas informasi tersebut. Jadi diskusinya adalah setelah adanya informasi. Sedangkan dalam metode ibu ini saya lihat diawali dengan pemberian pertanyaan, baru setelah diskusi akan menghasilkan daripada informasi atau pengetahuan dan lalu dilanjut dengan pembahasan. Jadi boleh dibilang ya subsetnya lah. Baik, ada lagi Bu Siti Nurini tanggapan lebih lanjut atas jawabannya, apa sudah sesuai antara pertanyaan dan jawabannya? Oke, udah kata Bu Nini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Sementara waktu masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Ya, masih kita tunggu karena waktu kita masih ada 20 menit lagi. Sambil menunggu pertanyaan, maka saya ulang-ulang juga sedikit tadi materi yang sudah diberikan. Ya, ya Pak Sutisna. Ya, silakan, ini Bu Dede ada pertanyaan lagi dari Pak Sutisna. Kalau memang bagus suaranya boleh silakan langsung di sound. Bu Dede, maaf, ini hasil penelitian tindakan kelas, Bu Dede. Oh iya Pak, ini dari PTK. Itu berapa siklus? Ya Pak, kenapa? Penelitiannya berapa siklus? 3 Beliau siklus. 3 siklus. 3 siklus Pak. Nanti Pak. Ada lagi Pak? Dengan 3 siklus itu hasilnya berapa? Ya, Ulangi Pak. Boleh diulangi Pak Sutisna? Dengan 3 siklus itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Beliau bertanya dengan tiga siklus tadi berapa tingkat keberhasilannya Bu? Tingkat keberhasilannya sekitar 75% Pak. 75%. Kurang lebih seperti itu. Tepatnya mungkin belum saya lihat. Hanya itu tingkat keberhasilannya sekitar seperti itu, 75%. Baik, ada lagi Pak Sutisna? Udah, terima kasih. Baik, karena saya lihat juga di chat tidak ada pertanyaan lebih lanjut atau sambil menunggu ada lagi, saya juga bisa buat kesimpulan. Metode AKS ini hasil daripada penelitian PTK Bu Dede Haryandani yang diterapkan pada mapel matematika di kelas, yang pada awalnya targetnya itu adalah bagaimana mengatur suasana keadaan siswa, yang mana siswa yang banyak di kelas sehingga pengaturan yang bersifat sentral dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah pengaturannya, dan kemudian berkembang rupanya pengaturan di kelas ini supaya tidak gaduh, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan saling berinteraksi antara satu sama lain, dan bagaimana mereka mengambil deduksi atau kesimpulan dari hasil paparan orang lain dan mengajukan pertanyaan atas hasil daripada jawaban daripada kelompok yang lain, sehingga mereka juga satu sama lain belajar untuk teamwork. Dan metode ini juga sangat fleksibel, masih bisa diterapkan atau diubah sesuaikan sesuai dengan keadaan di kelas masing-masing. Dan untuk pelajaran-pelajaran yang lain juga, tidak hanya pelajaran sains, tapi bisa juga metode ini diterapkan di mata pelajaran humaniora seperti agama dan budi pekerti. Dan tidak hanya bisa dikelaskan di kelas tinggi, bahkan ini juga bisa diterapkan di kelas-kelas rendah seperti anak SD kelas 1-2, sehingga mereka juga misalkan dalam bidang keterampilan itu bisa menunjukkan apa hasil yang sudah dibuatnya. Baik, saya rasa itu hasil daripada diskusi ini. Sebagai kalimat terakhir, apakah ada yang mau disampaikan lagi oleh Bu Dede Haryandani berupa saran atau kesimpulan? Silakan. Terima kasih pada Pak Des dan partisipan
Bapak dan Ibu guru hebat yang lain. Maka saya ingin menyimpulkan dari sharing ilmu tadi bahwa untuk meningkatkan potensi dan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika, maka ada salah satu alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh seorang guru, yaitu strategi AKS, yaitu suatu strategi pembelajaran yang menuntut siswa berperan aktif dalam pembelajaran dengan saling membagikan pengetahuan yang dimiliki. Ya, begitu Pak. Baik. Cukup, Bu? Iya Pak. Baik, alhamdulillah dengan kesan yang sudah diambil atau ditarik oleh Ibu presenter Bu Dede Heriandani tadi, maka berakhir juga lah sesi video conference kita pada kali ini yang berjudul yaitu strategi AKS dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh presenter dan apa yang kita diskusikan tadi manfaat bagi kita, bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya sehingga kita bisa aplikasikan yang pada akhirnya akan meningkatkan daripada tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak bangsa kita. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih kepada host yang sudah menyediakan room meeting dan kepada para peserta yang sudah dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum mengisi absen boleh silakan mengisi pada link yang sudah diberikan tadi. Wah, ada satu lagi nih Bu, karena waktu masih belum tutup, baiklah. Ini gimana Bu Dede, ini mau dijawab nggak dari Pak Dadan ini? Ada satu lagi, saya Oh tersilap iya tadi. Pak ya. Iya, ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Dadan. Iya, iya. Setiap kelas pasti ada beda-beda kemampuan anak. Apakah sama model pembelajaran tersebut dilakukan di tiap kelas? Iya Pak. Strategi pembelajaran ini dilakukan di tiap kelas, mungkin tahapannya sama Pak, karena kemampuan anak itu berbeda-beda dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan strategi ini cocok sekali mungkin Pak untuk 3 kemampuan anak itu untuk diterapkan, karena berbagi pengetahuan itu saling ketergantungan yang positif gitu di antara siswa itu. Gitu Pak. Ya, bagaimana Pak Dadan? Ada tanggapan atau sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi? Memang itu maksudnya? Baik, jadi nampaknya model pembelajaran AKS ini sifatnya interaksinya positif sehingga kemampuan anak yang berbeda-beda bisa dimanfaatkan. Beliau lagi lanjut, ini media dan alatnya apa aja Bu? Jadi biar bisa langsung dipraktekkan ini beliau oleh Pak Dadan mungkin. Ya. Apa saja yang dibutuhkan Bu? Tadi saya menggunakan medianya itu LKS, lembar kerja siswa. Ada LKS. Untuk mengefisiensikan waktu sehingga siswa tidak harus mencatat pertanyaan gitu. Jadi untuk ini. Lalu alat yang digunakan ya alatnya seperti biasa spidol, papan tulis, dan yang biasa saja seperti biasa, hanya medianya saya menggunakan media LKS gitu Pak. Baik, sepertinya tidak memakan modal yang besar ya, dan LKS pun juga opsional hanya untuk memudahkan siswa supaya tidak nulis pertanyaan lagi. Baik, pokoknya sangat banyak sekali manfaat daripada AKS ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan saya juga tadi sudah memberikan kata-kata penutupan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah dan janggal dalam ucapan atau percakapan, dan saya mewakili tim kita juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian Fikon kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada Fikon yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dede Heriandani sebagai presenter atau sebagai, dan terima kasih pula kepada Pak Des Eka Penti Eskom
yang telah memimpin materi hari ini. Untuk link presensi kita di atas kan. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih banyak kepada Chef Farid dan Tino Bini setelah membimbing kami kegiatan hari ini. Mungkin itu hari ini saya tutup. Ini sesi 1 saya sudah di sesi 2 kembali sesi 2 jam 4 kami ya membahas tentang Halo, Halo ya. maaf sudah ditutup. sudah Bu.